Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Hakim Elektronik ya teman-teman ya. Oke, ini video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ini project saya yang kemarin, kerjaan saya yang kemarin ya, yang protek. Itu sebenarnya bukan protek sih menurut saya, tapi lebih ke tidak mau tidak mau hidup lah. Jadi dia itu eh, lampu hijau berkedip cepat dan dia tidak protek teman. Maksud tidak protek itu dia tidak menghidupkan lampu merah dan lampu merahnya bling berkedip itu tidak, tapi dia hijau seperti ini ya. Jadi dia itu hidup hijau terus berkedip, habis itu lama-lama mati ya, mati langsung hijau lagi seperti itu dan terus menerus seperti itu. Dan kemarin ya sempat rusak ini elko, kedua elko ini rusak, tapi sudah saya perbaiki. Ternyata hasilnya masih sama. Saya cek kembali, saya kecurigaan sih ada di mainboardnya ya, karena untuk power supply-nya itu sangat aman menurut saya. Bagaimana cara memastikan bahwa power supply ini aman atau power supply ini sudah normal bekerja dengan semestinya? Oke, langsung saja kita beri petunjuk atau kita beri caranya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke bagaimana sih cara mengaktifkan power supply ini supaya power supply ini bekerja semestinya tanpa sebuah mainboard atau tanpa rangkaian mainboard seperti itu ya. Namun sebelum itu saya akan sedikit jelaskan bagaimana sih cara kerja mainboard ini dan blok-blok apa saja yang ada di rangkaian power supply ini ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini sudah mengadopsi atau memiliki rangkaian PFC ya, ini dia. Ini adalah rangkaian PFC. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Di sini pertama kali dicolokkan ya, belum di power on ya. Jadi power on-nya itu kan sebenarnya kayak gini ya. Power on-nya itu kayak switch. Jadi bukan tombol kayak gini, bukan, tapi dia itu bukan push tapi switch, mengkoneksikan ya. Ketika di tombol seperti ini dia koneksi dan ketika dipencet lagi dia off seperti itu ya. Tombolnya seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman. Pertama kali dicolokkan ke PLN atau ke listrik, itu yang aktif pertama adalah ini. Ya. Aktif pertama itu adalah ini. Ini mengeluarkan tegangan 5 volt sampai 6 volt ya, mengeluarkan tegangan 5 volt sampai 6 volt. Jadi saya itu tujuannya memberitahu ini tuh ketika nanti kita atau teman-teman mendapatkan kerusakan power supply Panasonic, nah itu kan biar tidak bingung langkah-langkah awal yang harus kita cek, terus kerusakannya di mana, itu kan biar kita itu tidak bingung seperti itu ya teman-teman ya. Oke, pertama kali dicolokkan dari sini ya, itu masuk ke sini ya, masuk ke sini. Tegangan ya di sini juga masuk, tapi dia melewati sebuah relay. Relay ini nanti aktif setelah di power on begitu teman-teman. Jadi dia masuk ke sini, dia mengirim tegangan 5 sampai 6 volt ke mainboard. Seperti itu ya. Kemudian ketika ditekan tombol power on, nah power on aja ya, maksudnya power on, bukan standby, bukan menstart ya, tapi power on. Nah, ketika power on, itu dia bisa standby, bisa langsung start. Kalau posisinya standby, itu berarti kan lampu indikator hanya merah ya. Nah, ketika lampu indikator itu hanya merah, dia itu hanya memberikan tegangan, tegangan 5 volt tadi ke IC untuk menghidupkan lampu standby dan juga mengirim tegangan balik ke relay. Namun relay ini belum hidup teman-teman karena belum ada perintah. Seperti itu ya. Itu posisi standby loh. Posisi lampu hanya indikator merah. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita start menggunakan remote ya, di power menggunakan remote atau ditekan tombol di sini program plus atau program min, itu kan biasanya seperti itu ya. Itu barulah power supply ini bekerja seperti itu ya. Jadi dia akan mengirimkan perintah
ke sini. Nah, dia akan mengirimkan perintah ke sini untuk menghidupkan ini teman-teman, PFC-nya. Dan juga sekaligus dia akan menghidupkan relay. Relay ini hidup dan dia relay ini mengkoneksikan arus dari sini, tegangan dari sini masuk ke sini. Seperti itu ya. Jadi dia bersamaan. Seketika dia juga memerintahkan ini untuk menghidupkan, ini kan adalah kontrol atau drivernya untuk ini ya, driver untuk PFC. Oh ini untuk PFC ini ya, bukan teman-teman, ini dia teman-teman ya, ini drive untuk PFC. Nah, ini drive untuk PFC, kemudian ini drive untuk yang power supply utama, maaf ya teman-teman ya, ini drive untuk power supply utama yang ini, IC ini. Nah, untuk pin out IC-nya silakan teman-teman nanti ketika mendapatkan ini cek datasetnya. Atau mungkin nanti saya cantumkan untuk IC ininya di keterangan video. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ketika di tombol power pada remote ya, lampu indikator hijau menyala, dia akan memerintahkan ini untuk menghidupkan tegangan utama. Ya, di mana tegangan utama itu adalah tegangan 12 volt, tegangan audio, tegangan backlight, seperti itu ya. Dan bersamaan dengan relay ini on, dia akan mengirim tegangan ke sini supaya menghidupkan PFC-nya. Seperti itu teman-teman. Kemudian bekerjalah secara normal. Namun caranya bagaimana Mas untuk mengaktifkan semua itu tanpa mainboard? Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana caranya ya, seperti itu. Pertama-tama di sini teman-teman ketahui ya, di sini tidak ada pin outputnya, karena ini bawaan dari sananya, memang tidak ada pin outputnya. Nah ya, di sini ada pin 1 ya, pin 1, kemudian dia ke sini sampai pin 15 sebenarnya. Ini bukan pin 16 tapi terakhir itu 15. Kalau dari skemanya seperti itu. Dari pin 1 sampai terakhir pin 15. Nah, itu nanti saya cek untuk teman-teman semua tegangan normal itu berapa dan caranya bagaimana ya. Oke. Ini pin 1 di sini ya, teman-teman ya. Kita berjalan ke sini seperti itu ya. Oke, kita taruh di sini. Teman-teman cukup perhatikan multimeternya. Sembari saya sebutkan pin mana aja yang saya cek seperti itu ya. Ini pertama saya colokkan ke listrik ya. Jadi pertama saya colokkan ke listrik, belum di power on. Nah, ini belum di power on. Ini misalkan seperti itu ya. Ini hanya simulasi seperti itu. Jadi pertama dicolokkan, belum di power on. Tegangan mana yang hidup, ya kan? Tegangan mana yang ada? Tegangan yang ada itu hanya pada pin 1. Teman-teman lihat, tegangan pin 1 adalah 5-6 volt. Yang lain 0 volt teman-teman. Oke, kemudian cara mengaktifkan ya, cara mengaktifkan relay itu begini teman-teman. Jadi kan pertama dicolokkan ke listrik, itu yang hadir hanya tegangan pin 1 aja, yang lain tidak ada. Kalau mungkin yang lain ada sekian volt, 0, atau 1 volt, itu tidak ngaruh ya. Kemudian ketika di tombol power on seperti ini, nah, itu koneksi seperti ini teman-teman. Pin ini ya, pin 1, kemudian dengan pin berapa ini? Pin ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya, pin 1 dan pin 11 itu teman-teman jumper menggunakan kabel. Seperti ini. Oke, kita jumper ya. Kita cabut dulu. Jumper. Kita coba kembali teman-teman. Ini pin 1 dan pin 11 itu sudah saya jumper. Nah, jadi yang ada tegangannya itu pin 1 dan pin 11. Pin yang lain seperti tegangan di sini 12 volt, yang di sini juga tidak ada ya, tidak ada.
tegangan untuk ke ini driver backlightnya juga tidak akan hadir seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini relay belum hidup karena belum ada perintah. Jadi belum di power on menggunakan remote ya, atau di tombol program plus dan program min seperti itu ya. Jadi kan televisi itu masih standby seperti itu. Ini posisinya standby teman-teman. Ini posisinya harusnya standby seperti ini. Ya. Jadi pin 1 dan pin 11 itu harus ada tegangan 5-6 volt, itu posisi standby, lampu menyala merah. Ya kan? Kemudian kita power on, maka lampu kan indikator menyala hijau ya, seperti itu. Caranya kita menggunakan R10K atau 5K6, terserah. Saya di sini menggunakan R10K. Kita jumper pin 11 ya, pin 11 tadi. Pin 11 tadi kita jumper ke pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke pin 9 teman-teman. Ya. Pin 11 kita jumper ke pin 9. Menggunakan R10 kilo ya. Oke, ini sudah saya jumper ya teman-teman ya. Nah, menggunakan R. Nah, ketika dicolokkan maka relay aktif. Di mana relay aktif itu akan mengaktifkan rangkaian PFC, dan ketika kita cek di elko yang besar ini teman-teman ya, elko yang besar ini itu tegangannya melebihi 300 volt. Kita cek ya teman-teman ya, 390 volt teman-teman, hampir 400 ya kan, itu kalau PFC bekerja. Nah, kita cabut, jadi posisinya kita matikan remote ya, tapi posisi masih standby, maka relay mati dan rangkaian PFC juga tidak bekerja. Pada elko di sini akan mengeluarkan tegangan ya turun sekitar berapa turunnya, ini lama turunnya teman-teman ya. Intinya di sini tidak sampai 300. Nanti turunnya itu tidak sampai 300 ya. Oke, kita buang aja. Nah, ini kita buang. Kemudian kita cek. Nah, hampir tidak ada tegangan, teman-teman. Ya. Hampir tidak ada tegangan. Namun di sini itu masih ada tegangan. 6 volt. Ya. Ini posisi masih standby, belum start. Oke, kita start kembali ya. Nah, ini untuk memastikan aja teman-teman. Nah, relay on, ceklek ya. Kemudian kita cek lagi tegangan PFC-nya. Dia kembali 390 volt. Dan untuk tegangan sekunder ya, tegangan sekunder itu pin 1 tadi, pin 1 dan pin 2 itu adalah tegangan 6 volt. Kita ganti biar kelihatan. 6 volt ya, pin 1 dan pin 2 6 volt, pin 3-nya ground, pin 4-nya itu 12 volt, pin 5 juga 12 volt, pin 6 ground, pin 7 18 volt, pin 8 itu ground ya, pin 9 tadi untuk tegangan start ya. Kemudian ini non connect, NC no connect. Kemudian pin 11 itu relay ya, kemarin di komen saya gara-gara ngomong relay.
Nah, berikutnya pin 12, 13, 14, dan 15 itu adalah PWM. PWM untuk backlight. Nah, sekarang berikutnya kita akan memerintahkan backlight itu hidup. Seperti itu ya. Jadi kita akan memerintahkan backlight itu hidup supaya kita itu tahu power supply ini benar-benar bisa bekerja dengan semestinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Caranya saya menggunakan R lagi teman-teman ya di sini. Menggunakan R ukuran 2K2 boleh. Saya menggunakan di sini 2K7. 2K2 boleh ya. Nah, di sini saya akan menjumper pin 9 ke pin nomor berapa ini? Kita hitung lagi ya. 15, 14, 13 ya. Ke pin 13 di mana pin 13 ini adalah pin on off untuk PWM-nya atau untuk backlight seperti itu ya. Power on untuk backlight. Seperti itu teman-teman. Saya jumper dulu ke pin 9 ya. Jadi pin yang tegangan 3,3 volt tadi. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasil jumperannya ya. Kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba menghidupkan backlightnya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ya, di bagian lubang-lubang ini tidak menunjukkan bahwa backlight itu hidup ya. Ya kan, mati kan backlightnya. Kemudian kita hidupkan. Nah, kita coba hidupkan ya. Colokkan. Nah, teman-teman perhatikan backlightnya jadi hidup. Ini backlight hidup teman-teman ya. Ini backlightnya hidup. Kita coba matikan ya. Saya cabut. Backlight mati. Colokan. Backlightnya hidup. Kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Kita cabut kembali. Mati. Colokan. Hidup. Nah, di situ teman-teman kita sudah bisa memastikan bahwa power supply ini sudah bekerja dengan normal. Tegangan normalnya teman-teman tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu tegangan pin 1 adalah 6 volt, pin 2 sekian volt, dan seterusnya tadi sudah saya sebutkan. Kalau lupa silakan teman-teman forward kembali, play ulang kembali ya di menit keberapa tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi power supply Panasonic itu sudah bisa menghidupkan backlight tanpa mainboard.